Indonesia, salah satu negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan dengan diversifikasi pangan. Dengan diversifikasi pangan yang beragam, mendapatkan gizi seimbang untuk sumber daya manusia sehat, produktif, dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ain Martonanyo, saya dari Kabupaten Gorontalo. Halo, saya Karma Gusi dari Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pututu. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Ain Martonanyo dari kelas A Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis daya dukung pangan dan gizi dari Desa Pilolenga, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Nah, yang pertama saya akan memaparkan tentang analisis daya dukung pangan dan gizi di tingkat Desa Pilolenga, di mana analisis data ini saya ambil dari data yang ada pada buku BPS atau data BPS pada 2017 yang dirujuk pada buku Kecamatan Dungalio dalam angka 2018. Dalam buku ini memuat analisis mengenai data kependudukan yang ada di Desa Pilolenga, Kecamatan Dungalio. Nah, untuk tingkat desa sendiri, di mana yang pertama yang saya dapatkan datanya itu mengenai jumlah penduduk dan rumah tangga menurut desa di Kecamatan Dungalio, yang pada fokusnya ini pada Desa Pilolenga, desa saya sendiri, di mana pada area sendiri memiliki luas sebesar 9 hektar, kemudian persentase sendiri yaitu 12,60, dan untuk penduduk sendiri, di mana penduduk sendiri yang ada terdapat di daerah Pilolenga itu ada 2.698 jiwa. Yang kedua, kita akan membahas tentang jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang ada di Desa Pilolenga di Kecamatan Dungalio, di mana jumlah keluarga ini ada 842, sedangkan jumlah penduduk sendiri seperti yang saya katakan tadi ada 2.689, di mana rata-rata anggota keluarga yaitu 3,20. Nah, untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin sendiri, di mana di Desa Pilolenga ini jenis kelamin laki-laki ini ada 1.359, sedangkan perempuan ada 1.339. Dan jumlah totalnya yaitu ada 2.698. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data yang ada di Kecamatan Dungalio, di mana data ini saya ambil atau saya rujuk dari buku Kabupaten Gorontalo dalam angka 2020. Nah, pada data di Kecamatan Dungalio ini, di mana setelah saya membaca dan menganalisis bukunya, di mana saya mendapatkan data di mana luas daerah dan jumlah pulau menurut data BPS di Kecamatan Dungalio, di mana luas daerah itu mencapai 42,62, presentasi terhadap luas kabupaten 2,19, tinggi wilayah sendiri 38,0 mPdf, dan untuk jarak Kecamatan Dungalio ke ibu kota sendiri di mana mencapai 12 km. Dan untuk analisis data kependudukan sendiri, di mana analisis data dari laju penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin, di mana dari buku tersebut saya mendapatkan data penduduk berjumlah 12.062. Laju pertumbuhan penduduk sendiri per tahun dari 2018 sampai 2019 0,023, sedangkan persentase penduduk sendiri mencapai 3,29. Nah, untuk kepadatan penduduk sendiri per kilometer persegi, di mana pada tahun 2019 ini mencapai 220, dan untuk rasio jenis kelamin sendiri pada data yang saya dapatkan di tahun 2019 ada 103.
saya akan memberikan data di mana tentang data hasil pertanian yang ada di Kecamatan Bungalio, di mana kita mulai dari luas lahan sawah menurut jenis pengairan dan di Kecamatan Bungalio di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019, di mana untuk irigasi sendiri pada tahun 2019 ini cukup meningkat, di mana ada 657, sedangkan para hujan sendiri hanya terdapat 10. Nah, untuk pasang surut dan lainnya dan permasalahan lainnya datanya masih belum ada atau masih untuk saat ini belum ada. Maka yang paling signifikan itu mengenai irigasi dan tada hujan dan jumlah totalnya itu ada 667. Nah, untuk luas panen padi sawah dan padi ladang sendiri menurut data yang saya dapatkan di Kecamatan Bungalio Kabupaten Gorontalo, di mana luas padi sendiri mencapai 1162,7, dan untuk padi ladang sendiri pada Kecamatan Bungalio sendiri masih belum ada atau data belum ditemukan, sedangkan untuk luas panen dan jagung dan kedelai menurut Kecamatan Bungalio di Kabupaten Gorontalo, di mana yang lebih signifikan di sini di mana ada pada luas jagung, di mana jagung ini mencapai 3.100, dan untuk kedelai sendiri masih jarang atau datanya belum terlalu ditemukan, sehingga yang saya dapat data yang saya terima masih belum ada. Nah, kemudian untuk hortikultura sendiri, di mana saya mulai mengenai luas panen tanaman sayuran di Kecamatan Bungalio. Menurut saya di antara tanaman seperti bawang merah, cabai, kentang, kubis, pecah, tomat dan wortel, yang paling signifikan peningkatannya yaitu terdapat pada cabai, di mana pada 2018 hanya terdapat 46, sedangkan meningkat menjadi 142 hektar pada 2019. Sedangkan tomat sendiri saya rasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana dari 3 hektar menjadi 16 hektar pada 2019. Dan untuk produksi tanaman sayuran sendiri, di antara bawang merah, cabai, kentang, kubis, pecah, tomat dan wortel, sekali lagi di mana cabai memimpin dengan peningkatan yang sangat signifikan dari 6.271 pada 2018 menjadi 13.196 pada 2019. Dan untuk tomat sendiri, di mana peningkatan produksi ini cukup baik dari 693 menjadi 1.633 di antara produksi tanaman sayuran lainnya. Nah, untuk produksi buah-buahan sendiri, dari beberapa buah yang ada di Kecamatan Bungalio, di mana dari buah mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, dan salak, di mana yang mengalami peningkatan itu dari buah mangga, di mana di sini mangga dari 157 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2018 dari jumlah 157 menjadi 160 pada 2019. Sedangkan untuk pisang sendiri dari data yang saya dapatkan di mana mengalami penurunan, di mana pisang ini pada 2018 awalnya 1142 menurun sangat drastis, di mana menjadi 316 pada 2019. Nah, kemudian tabel selanjutnya itu mengenai produksi perkebunan menurut data BPS yang ada di Kecamatan Bungalio, di mana di antara kelapa sawit, buah kelapa, karet, kopi, tebu, teh, tembakau, kapuk, cengkeh, jambu merah, di antara semua tanaman ini, semua jenis tanaman ini, yang paling meningkat yaitu atau yang paling sering digunakan di Kecamatan Bungalio yaitu terdapat pada buah kelapa, di mana pada buah kelapa sendiri data yang saya dapatkan dari 236,55 di tahun 2019 meningkat menjadi 269,18 pada tahun 2019. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis data peternakan di Kecamatan Bungalio Kabupaten
Dan data ini saya masih dapatkan dengan rujukan buku yang sama, yaitu Kabupaten Gorontalo dalam angka 2020, di mana pada data peternakan ini saya mulai dari populasi ternak ekor yang ada di Kecamatan Dungalio. Populasi ternak ekor sendiri yaitu diantaranya ada sapi potong, kuda, dan kambing. Nah, angka yang paling menonjol di antara ketiga ternak potong ini atau yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kecamatan Dungalio sendiri terdapat pada sapi potong, di mana pada 2018 mencapai 5.380 dan disusul oleh kambing di mana mencapai pada 2018 3.227 dan terakhir kuda sendiri hanya mencapai 38. Nah, untuk data ternak populasi ternak sendiri saya rasa stabil karena data yang saya dapatkan 2018 dan 2019 datanya itu tidak ada yang berubah. Nah, dan yang terakhir mengenai analisis pada peternakan di mana di sini saya menganalisis tentang populasi unggas, yaitu populasi unggas ekor, di mana terdapat ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik. Untuk ayam buras sendiri di mana mengalami penurunan dari 119,662 di tahun 2018, kemudian mengalami penurunan menjadi 18,764, dan untuk ayam ras petelur sendiri dari 66.000 di tahun 2018 menurun menjadi 1.500 pada 2019. Nah, yang paling banyak dikonsumsi itu yaitu pada ayam ras pedaging, di mana dari angka 69.600 dari tahun 2018 meningkat menjadi 102.600, dan terakhir angka yang paling kecil yaitu di mana terdapat pada hewan itik, di mana itik ini menurun dari tahun 2018 dari angka 521 menurun menjadi 417 pada tahun 2019. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai analisis data yang ada di tingkat Kabupaten Gorontalo. Nah, data ini sendiri saya dapat dalam buku Provinsi Gorontalo dalam angka di tahun 2020. Yang analisis pertama mengenai penduduk, laju penduduk, distribusi presentasi penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut data yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, pada jumlah penduduk sendiri pada tahun 2019 mencapai 378.527, sedangkan pada 9 tahun sebelumnya yaitu pada 2010 mencapai 3.582. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa selama 9 tahun terakhir jumlah penduduk bertambah menjadi 21.345 jiwa. Selanjutnya dimana saya akan membahas tentang tanaman pangan yang ada di daerah Kabupaten Gorontalo, meliputi luas panen, produktivitas, produksi padi, produksi beras di Kabupaten Gorontalo, di mana luas panen sendiri pada 2018 ini dari 28.430,59 hektar, di mana mengalami penurunan menjadi 22.209,55 hektar. Dan kemudian untuk produktivitasnya sendiri, di mana pada 2018 ini dari 48,27 hektar menjadi 46,64 hektar. Dan kemudian untuk produksi padi sendiri, di mana juga mengalami penurunan dari 2018 ini dari 137.246,25 ton, dan di 2019 ini menjadi 103.587,38 ton. Sedangkan untuk produksi beras sendiri mengalami penurunan juga, di mana dari 2018 dari 76.238,35 ton menjadi 57.541,33 ton. Kemudian untuk produksi
produksi jagung dan kedelai sendiri, di mana produksi jagung sendiri di Kabupaten Gorontalo, dari data ini kita mendapatkan data produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 442.863 ton dan pada kedelai ini sebesar 1.000 ton. Nah, yang selanjutnya yaitu hortikultura, di mana hortikultura di Kabupaten Gorontalo ini saya mulai dari produksi luas panen tanaman sayuran dan jenis tanaman di 2018 dan di 2019, di mana di antara bawang merah, cabai, kentang, kubis, pecah, tomat, dan bawang putih. Sekali lagi yang paling signifikan itu yaitu pada cabai. Peningkatannya itu sangat signifikan. Di sini kita bisa melihat bahwa di Kabupaten Gorontalo ini banyak masyarakat mengonsumsi cabai, di mana di 2018 dari 791,00 menjadi 1.173,00, sedangkan untuk bawang merah sendiri malahan mengalami penurunan dari 111,00 di 2018 menjadi 50,00 di 2019, dan untuk sendiri pun mengalami sedikit penurunan, di mana dari 10,00 di 2018 dan menjadi 9,00 di 2019. Akan tetapi terjadi peningkatan yang signifikan juga terjadi pada tomat, di mana dari 115,00 menjadi 223,00 pada 2019. Nah, selanjutnya itu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan, di mana untuk makanan sendiri pada 2018 itu mencapai 489.477,12 dan pada 2019 ini menurun menjadi 429.211,43, dan untuk bukan makanan sendiri di mana dia juga menurun dari 592.790 menjadi 429.211, dan untuk jumlah sendiri jumlah dari makanan dan bukan makanan pada 2018 dan 2019, di mana pada 2019 ini dari 897.826,80, dan untuk pada 2018 sendiri dari 10.082,267,27. Untuk presentasi pengeluaran sendiri dari baik makanan maupun makanan ini, untuk makanan sendiri di tahun 2018 ini 47,25 rupiah, sedangkan 2019 47,81 rupiah. Untuk bukan makanan dari 52,35 di 2018 menjadi 52,19 di 2019. Data hasil analisis dari pertanian, peternakan, dan perkebunan dan lain-lain ini, di mana kita dapat melihat sangat berhubungan erat dengan pendapatan per kapita, di mana dengan adanya kenaikan dan penurunan luas serta produksi makanan juga berpengaruh dengan pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan. Hal ini sangat berpengaruh dan juga dapat dibuktikan dengan dimana kita melihat diketahui bahwa pengeluaran rata-rata untuk konsumsi bukan makanan sendiri pada 2018 sebesar 592.790,14, sedangkan untuk makanan sendiri hanya mencapai 489,477,12, di mana hal ini memungkinkan. Menurut saya sendiri hal ini sangat memungkinkan karena luas dan produksi makanan atau sumber pangan pada daerah Kabupaten Gorontalo masih sangat cukup terpenuhi, terutama pada desa-desa tertentu yang masih mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas dan produksi makanan yang berlimpah, sehingga masyarakat ini lebih banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan bukan makanan seperti kebutuhan peralatan rumah tangga, furniture, alat
bisa mendapatkan bahan makanan sendiri dari produksi atau dari hasil panen sendiri. Nah, itulah hasil analisis data daya dukung pangan dan gizi pada Kabupaten Gorontalo, di mana meliputi desa, kecamatan, dan kabupaten. Sekian dari saya, Nuraini Martiniu. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kesalahan data yang saya paparkan tadi. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karman Nusi dari kelas A Biologi semester 3. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis daya dukung pangan dan gizi di lingkungan Desa Utama Putih, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Powato. Baik, langsung saja pada poin pertama, yakni analisis data kependudukan di tingkat kecamatan. Jumlah penduduk Kecamatan Dengilo pada tahun 2018 adalah 6.434 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.223 jiwa dan penduduk perempuan 3.211 jiwa. Kepadatan penduduk Dengilo pada tahun 2018 sebesar 18 jiwa per kilometer persegi. Desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Utama Putih, yaitu 360 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan yang terendah adalah Karangetan, yaitu 4 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin penduduk Dengilo adalah 100. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Nah, jumlah keluarga adalah 1.807 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 4 jiwa per keluarga. Seperti yang kita lihat pada tabel. Kemudian kita masuk pada hasil analisis data pada sektor pertanian, di mana subsektor ini mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Nah, untuk palawija produksi jagung di Dengilo pada tahun 2018 sebesar 37.710 ton dengan luas panen 7.460 hektar. Sedangkan untuk produksi kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar masing-masing adalah 5 ton, 25 ton, dan 39 ton. Nah, pada tahun 2018 produksi kelapa di Dengilo sebesar 510 ton. Kemudian kita masuk pada hasil analisis data peternakan, di mana data statistik peternakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Powato. Populasi ternak besar pada tahun 2017 yaitu sapi sebesar 1.995 ekor, sedangkan untuk populasi ternak kecil terdiri dari kambing 307 ekor dan babi 1.116 ekor. Angka selengkapnya mengenai populasi ternak dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan ini. Kemudian kita masuk pada analisis daya dukung pangan dan gizi di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Powato. Poin yang pertama, kita menganalisis dulu data kependudukan yang ada di Kabupaten Powato. Nah, sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Nah, rumah tangga sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, di mana di sini ada beberapa kecamatan, kemudian ada penduduk per jiwa dan laju pertumbuhan penduduk per tahun
tahun 2018 sampai 2019, di mana seperti yang kita lihat pada tabel ini ada beberapa angka dari beberapa kecamatan yang dari penduduk dan laju pertumbuhan, hingga menghasilkan hasil registrasi bahwa penduduk Kabupaten Pohuwatu berjumlah 146.900 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sampai 2019 0,98 itu adalah laju pertumbuhannya, hingga menghasilkan hasil proyeksi dari penduduk 161.373 jiwa, sedangkan untuk laju pertumbuhannya 2,42. Kemudian kita masuk pada data hasil analisis data pertanian, di mana ladang atau huma adalah lahan pertanian bukan sawah atau lahan kering yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau 2 musim. Kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi atau berpindah-pindah. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur. Nah, data produksi padi dan palawija yang disajikan adalah dalam kualitas gabah kering giling padi, tipilan kering jagung, biji kering yaitu kedelai dan kacang tanah, dan umbi basah, ubi kayu, dan ubi jalar. Data pokok tanaman yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas hasil per hektar. Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2/2 meter kali 2/2 meter. Pengumpulan produktivitas dilakukan setiap subround atau 4 bulanan pada waktu panen petani. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa beberapa kecamatan memiliki angka dari bawang merah. Nah, contoh sayurannya bawang merah, cabai. Di sini nggak menghasilkan data akhir dari jumlah-jumlah yang ada, dari jumlah-jumlah kecamatan yang ada. Hingga di tahun 2018 bawang merah itu 32,00, sedangkan untuk 2019 33 naik ke 33,00. Sedangkan untuk cabai dari 2018 dari angka 878,00 naik ke di sini bukan naik tapi turun menjadi 725,00. Kemudian di sini lagi ada luas panen jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar menurut kecamatan di Kabupaten Pohuwatu 2019, hingga menghasilkan data penjumlahan dari beberapa kecamatan, di mana jagung maize berjumlah 87.103,0, kedelai Saibean 7,0, kacang tanah 17,0, kemudian kacang hijau 12,8, ubi kayu berjumlah 11, sedangkan untuk ubi jalar 8,0. Nah, kita masuk pada data peternakan yang ada di Kabupaten Pohuwatu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pohuwatu bahwa Kabupaten Pohuwatu terdiri dari 13 kecamatan dengan jumlah populasi dan jenis ternak yang bervariasi. Kita lihat bahwa tabel 6 data populasi ternak di tingkat kecamatan di Kabupaten Pohuwatu. Nah, berdasarkan tabel 6, maka data populasi ternak tingkat kecamatan di Kabupaten Pohuwatu yaitu terdapat 2 jenis ternak, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Populasi ternak besar pada tingkat kecamatan di Kabupaten Pohuwatu yaitu terdapat 5 jenis ternak, yakni sapi potong, sapi perah, kuda, kambing, dan babi. Sedangkan populasi ternak kecil pada tingkat kecamatan di Kabupaten Pohuwatu terdapat 2 jenis ternak, yakni ayam buras dan kelinci. Jumlah ternak besar tertinggi yaitu pada ternak sapi potong yang berjumlah
pada total kabupaten yaitu 32,152 ekor, dan jumlah populasi ternak besar terendah yaitu ternak sapi perah yang berjumlah pada total kabupaten yaitu 5 ekor. Sedangkan pada ternak kecil, jumlah populasi ternak tertinggi pada total kabupaten yaitu ternak ayam buras yang berjumlah 228,984 ekor. Dan jumlah populasi ternak terendah pada total kabupaten yaitu ternak kelinci yang berjumlah 268 ekor. Nah, kita masuk pada data pengeluaran yang ada di Kabupaten Powato. Presentasi pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Powato 2018 sampai 2019. Ya, kita lihat di tabel ini di mana ada komoditas makanan dan komoditi bukan makanan. Di sini kita masuk pada padi-padian, di mana presentasi pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompoknya pada tahun 2018 dari 8,58 turun menjadi 7,27. Nah, untuk umbi-umbian dari 2,35 naik ke 0,37. Nah, untuk ikan 6,61 turun ke 5,01. Nah, untuk selanjutnya mengenai komoditas makanan, silakan simak di tabel ini. Nah, kemudian untuk komoditi bukan makanan, di mana presentasi pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas non makanan. Di sini perumahan dan fasilitas rumah tangga di tahun 2018 mencapai angka 24, lalu di 2019 turun menjadi 23,53. Nah, untuk aneka komoditas dan jasa di 2018 dari 10,34 naik ke 11,39. Nah, untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala dari angka 3,56 naik ke 4,31. Nah, seperti biasa silakan simak untuk selanjutnya. Nah, menurut PDB pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi, di mana pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Nah, itu presentasi saya mengenai analisis data dari kecamatan hingga ke kabupaten, dari analisis data pertanian, peternakan hingga pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Powato. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau data yang saya berikan belum terlalu jelas ataupun data yang saya berikan salah, mohon maaf. Jika ada kekurangan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang akan menjelaskan di wilayahnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nifani Pututu. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigimoto. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya tentang daya dukung pangan dan gizi yang ada di Kabupaten Parigimoto atau di daerah saya sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang data kependudukan. Data kependudukan yang ada di Kabupaten Parigimoto mencapai 482.794 penduduk. Data kependudukan yang ada di Kecamatan Depanga pada tahun 2014 mencapai 30.199 dan laju pertumbuhan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mencapai 223 dalam setahun. Namun dibalik itu, apabila pertumbuhan itu berasal dari kelompok umur yang produktif yang memiliki daya saing yang tinggi, maka diharapkan pertumbuhan tersebut dapat berkontribusi positif sebagai pembangunan. Kemudian kita ke data pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dianggap pertumbuhan
selanjutnya. Data pangan pertanian yang ada di Kecamatan Mepanga berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Nah, data pangan pertanian pada padi sawah memproduksi 32.825 per ton. Kemudian data jagung memproduksi 664 per ton. Data kedelai memproduksi 38 per ton. Data kacang tanah memproduksi 43 per ton. Data kacang hijau memproduksi 22 per ton. Sedangkan data ubi kayu memproduksi 530 per ton. Kemudian kita ke data peternakan. Subsektor peternakan hingga saat ini masih merupakan salah satu prioritas kegiatan pengembangan usaha peternakan, karena dengan penggalangan usaha ini akan dapat mengatasi kekurangan kebutuhan protein hewani. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu mengembangkan jenis ternak yang disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Berikut ini merupakan data peternakan yang ada di Kecamatan Mepanga. Data peternakan sapi potong berjumlah 943 ekor, data ternak kuda berjumlah 7 ekor, kemudian data ternak kambing berjumlah 2.100 ekor. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah tercapainya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan mudah dijangkau. Ketahanan pangan itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, ketersediaan, yaitu bahwa pangan tersedia untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, dan aman. Yang kedua itu ada distribusi. Pasokan pangan dapat menjangkau ke semua wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga. Dan yang ketiga itu ada konsumsi, yang setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi, kesehatan, dan preferensiannya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang hasil analisis dari dukung pangan dan gizi yang ada di kabupaten saya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum